Pasangan suami istri menjadi korban penyiraman air keras ketika berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas, nampak pasang suami istri yang tengah berboncengan diikuti dua orang yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor. Sesaat kemudian, pemirsa, kedua pelaku menghadang korban dan langsung menyiramkan cairan berupa air keras. Usai menyiramkan air keras, kedua pelaku melarikan diri dengan memutar balik kendaraannya. Korban yang mengalami luka bakar merintih dan meminta pertolongan. Warga di sekitar TKP langsung menolong dengan menyiramkan air ke tubuh korban. Saat ini kasus penyiraman air keras tersebut tengah ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Febriana Damayanti dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Suasana Kritis Kasus Penyiraman Air Keras oleh rekan kerja sendiri di Cengkareng. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah analisis wacana yang diampu oleh Ibu Hilma Erviani Baroroh, LC Hum. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pendahuluan. Kasus penyiraman air keras terhadap Agus Salim di Cengkareng menunjukkan bagaimana konflik sosial dapat berujung pada kekerasan. Pelaku atau JJS merasa sakit hati karena sering dimarahi di tempat kerja dan akhirnya membalas dendam dengan menyiram air keras kepada Agus hingga menyebabkan ia mengalami luka bakar serius. Insiden ini menarik perhatian media dan menjadi perbincangan luas di masyarakat. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait kasus ini. Berdasarkan teori Teun Avanejik, penelitian ini akan menganalisis pemberitaan kasus Agus Salim di bangkapos.com dan liputan6.com melalui 3 tingkat analisis, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, serta aspek teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Penelitian ini juga didasarkan pada beberapa studi sebelumnya yang membahas analisis wacana kritis dalam pemberitaan kasus kekerasan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana media menyajikan berita terkait kasus ini dan bagaimana struktur wacana dalam pemberitaan dapat memengaruhi cara masyarakat memandangnya. Selain itu, penelitian ini penting karena media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga membentuk sudut pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Cara media mengemas berita dapat berpengaruh pada opini publik, baik dalam hal menumbuhkan simpati terhadap korban maupun dalam membentuk persepsi terhadap pelaku. Dengan menganalisis pemberitaan dari dua portal berita yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana media membangun realitas sosial dalam kasus kekerasan serta sejauh mana pemberitaan tersebut bersifat objektif atau memiliki kecenderungan tertentu. Berikutnya di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu berjudul Analisis Wacana Sarah Mills tentang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini ditulis oleh Widya Ningrum dan kawan-kawan dari Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tribunnews.com belum menjadikan perempuan sebagai prioritas dalam teks berita. Sementara media tirto.id menempatkan posisi perempuan sebagai subjek dan laki-laki sebagai objek. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama menggunakan analisis wacana kritis dan juga menggunakan metode yang sama, yaitu deskriptif kualitatif. Sementara perbedaannya adalah penelitian terdahulu yang pertama ini menggunakan teori Sarah Mills, sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori Van de Geer. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu berjudul Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penipuan Travel Umroh, model Teun Avanejik. Penelitian ini ditulis oleh Fitriana dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Padang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan kalimat wacana memengaruhi sebagian besar unsur mikro dan makro. Unsur yang tidak ditemukan adalah unsur mikro retoris elemen ekspresi. Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan teori milik Teun Avanejik. Sementara perbedaannya adalah subjek yang peneliti teliti berasal dari bangkapos.com dan liputan6.com. Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Analisis Wacana Kritis Pria Bertato Tewas Terikat Rantai Diprediksi Korban Pembunuhan, edisi Juli 2020 dengan pendekatan Norman Fairclough. Penelitian ini ditulis oleh Febri Handayani BRMB dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang analisis wacana kritis dalam portal berita online. Sementara perbedaan yang signifikannya adalah penelitian terdahulu tersebut menggunakan teori milik Norman Fairclough, sementara penelitian ini menggunakan teori milik Teun Avanejik. Selanjutnya ada metode penelitian. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2014, halaman 9, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki objek dalam konteks alami, di mana peneliti bertindak sebagai alat utama, menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat integratif, melakukan analisis data dengan pendekatan induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dibandingkan generalisasi. Studi ini merujuk pada sumber berita online yaitu bangkapos.com dan liputan6.com. Di sisi lain, fokus penelitian ini adalah kasus Agus Salim yang sedang ramai diperbincangkan pada saat ini. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi dokumentasi, pendengaran, dan pencatatan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari media online bangkapos.com dan liputan6.com berupa artikel terkait dengan insiden yang menimpa Agus Salim.
Agus Salim kena getahnya, para donatur minta uangnya dikembalikan, marah donasi dipakai bayar utang. Agus Salim kini diserang oleh sekelompok orang yang mendonasikan uangnya ke Agus korban penyiraman air keras. Para donatur meminta uang itu dikembalikan. Mereka mengetahui bahwa uang yang terkumpul 1,5 miliar rupiah telah disalahgunakan oleh Agus. Agus memakai uang itu untuk membayar utang keluarganya. Kini muncul petisi para donatur yang meminta uang donasi dikembalikan. Hal tersebut diunggah lewat story Instagram Pratiwi Novianti, yang mengunggah ulang salah satu akun netizen. Dalam petisi itu disebutkan uang donatur yang sudah disumbangkan ke Agus Salim minta untuk dikembalikan. Kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras, tulis petisi, Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024. Adapun dalam petisi tersebut sudah ditanda tangani donatur mencapai 10.000. Sebelumnya, Pratiwi Novianti membongkar soal dugaan uang donasi Agus Salim yang dibagi-bagi keluarga. Kendati begitu, merasa tak terima Pratiwi rupanya dilaporkan Agus Salim kasus pencemaran nama baik. Agus Salim didampingi Farhad Abbas kini resmi melaporkan Pratiwi Novianti atau Novi ke Polda Metro Jaya pada Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 malam. Laporan ini dibuat oleh keluarga Agus terkait dengan pencemaran nama baik. Berikutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian pertama ini membahas analisis wacana kritis terhadap berita yang diterbitkan oleh Liputan6.com dengan judul petisi online kembalikan uang donasi ke Agus viral bentuk kekecewaan donatur. Analisis berdasarkan teori Van de Dijk menunjukkan bahwa tema utama dalam berita ini adalah kontroversi penggunaan donasi oleh Agus Salim. Struktur berita menyoroti pada kekecewaan publik dan kritik terhadap Agus yang dianggap menyalahgunakan dana sumbangan. Dalam struktur makro, berita ini menonjolkan isu sosial tentang transparansi penggunaan donasi. Dalam superstruktur atau alur pemberitaan diawali dengan pengenalan kasus, diikuti dengan penjelasan mengenai petisi online yang meminta pengembalian donasi, serta reaksi masyarakat terhadap kasus ini. Dalam struktur mikro mencakup unsur semantik seperti latar tempat, seperti Cengkareng dan RS Cipto Mangunkusumo yang disebutkan dalam berita. Lalu detail kasus serta peranggapan yang berisi bahwa petisi online mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap Agus. Selain itu, penggunaan kata-kata dalam berita ini menunjukkan kecenderungan untuk menyoroti dari sisi negatif kasus, dengan kalimat-kalimat kompleks dan pemilihan kata yang memperkuat kritik terhadap Agus. Hasil penelitian yang kedua ini berisi hasil analisis dari berita yang diterbitkan oleh Bangkapos.com, yaitu yang berjudul uang donasi Agus Salim kini dipindahkan ke Yayasan Pratiwi Novianti, korban air keras keberatan. Berita ini lebih berfokus pada klarifikasi mengenai pemindahan donasi Agus ke yayasan dengan penekanan pada alasan dan transparansi pengelolaan dana. Struktur makro dalam berita ini mengangkat tema utama mengenai keputusan pemindahan dana yang awalnya diberikan untuk Agus. Dalam superstruktur, berita diawali dengan latar belakang tragedi penyiraman air keras, diikuti dengan penjelasan mengenai pemindahan dana ke Yayasan Pratiwi, reaksi Agus terhadap keputusan tersebut, hingga akhirnya ia menerima keputusan tersebut dan meminta sisa dana untuk kembali ke kampung halamannya. Struktur mikro mencakup latar tempat seperti Yayasan Pratiwi dan podcast Deddy Sumargo sebagai media klarifikasi. Berita ini juga menampilkan detail jumlah donasi, alasan pemindahan, serta perspektif yang lebih netral dalam menggambarkan situasi. Dalam aspek bahasa, berita ini menggunakan kalimat kompleks dengan struktur yang lebih runtut, serta kata-katanya cenderung bersifat informatif daripada provokatif. Berikutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama, struktur makro. Struktur makro dalam teks berita mengacu pada tema atau topik utama yang diangkat dalam sebuah wacana. Dalam dua berita yang diterbitkan oleh Liputan6.com dan Bangkapos.com, tema diangkat terkait dengan kasus Agus Salim. Berbeda meskipun berkaitan dengan peristiwa yang sama. Pada berita Liputan6.com, subtema yang dibahas berfokus pada drama donasi sejumlah 1,4 miliar yang diberikan untuk Agus Salim, dengan sorotan pada tuduhan pencemaran nama baik serta masalah penyalahgunaan dana donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan Agus. Sementara itu, berita dari Bangkapos.com lebih menyoroti tragedi yang dialami Agus, yakni penyiraman air keras yang menyebabkan kebutaan permanen, serta menjelaskan pemindahan dana donasi yang semula dikumpulkan untuk pengobatannya ke Yayasan Pratiwi. Perbedaannya dalam judul kedua media ini mencerminkan perbedaan fokus dalam menyampaikan informasi. Liputan6.com menekankan kontroversi penggunaan dana, sedangkan Bangkapos.com lebih berfokus pada klarifikasi dan penjelasan terkait pengelolaan donasi yang telah dipindahkan. Yang kedua, superstruktur adalah kerangka dari sebuah teks, yaitu cara penyusunan struktur dan elemen wacana dalam teks secara keseluruhan. Namun secara umum, Van de Dijk menyatakan bahwa arti penting dari skematik adalah metode yang digunakan jurnalis untuk mendukung isu-isu tertentu dengan mengatur bagian-bagian dalam urutan yang spesifik. Superstruktur dalam kedua berita menunjukkan perbedaan cara media menyusun informasi untuk membingkai isu yang diangkat. Liputan6.com menyoroti dua aspek utama, yaitu insiden penyiraman air keras terhadap Agus Salim dan dugaan penyalahgunaan dana donasi. Berikut berita ini diawali dengan penggambaran kejadian dan dampaknya. Diikuti laporan hukum yang diajukan Agus terhadap Pratiwi Novianti. Evaluasi dalam berita ini muncul melalui reaksi publik terhadap penggunaan dana, termasuk munculnya petisi yang menuntut pengembalian donasi. Resolusi kemudian menyajikan perkembangan terbaru terkait kasus tersebut dengan menekankan ketidakpuasan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana.
Sebaliknya, Bangkapos.com lebih menekankan pada klarifikasi mengenai pemindahan dana donasi ke yayasan milik Pratiwi Novianti. Berita ini diawali dengan latar belakang pengumpulan donasi, diikuti dengan alasan pemindahan serta klarifikasi dari pihak terkait. Evaluasi berpusat pada penerimaan Agus setelah mendapatkan penjelasan dan Relusi menekankan bahwa pemindahan dana dilakukan untuk memastikan transparansi dan pengelolaan dana yang lebih baik. Liputan6.com lebih menyoroti kontroversi dan respon publik, sedangkan Bangkapos.com berfokus pada upaya klarifikasi dan transparansi, mencerminkan bagaimana media memiliki sudut pandang berbeda dalam membingkai suatu peristiwa. Berikutnya yaitu ada struktur mikro 1. Struktur mikro merujuk pada makna yang dapat dipahami dari pemilihan kata, susunan kalimat, dan gaya penulisan dalam sebuah teks. Keduanya mengandung seluruh elemen struktur mikro yang mencakup latar, detil, maksud, dan peranggapan. Kesamaan serta perbedaan elemen semantik dalam kedua teks berita tersebut dapat dianalisis melalui berbagai aspek. Kedua teks memiliki kesamaan dalam hal unsur latar yang sama-sama menyebutkan tempat penting terkait dengan peristiwa, seperti Cengkareng dan RS Cipto Mangunkusumo di teks pertama, serta Yayasan Pratiwi Novianti dan podcast Denny Sumargo di teks kedua. Keduanya juga mencakup unsur detil yang berkaitan dengan uang donasi. Teks pertama dari Liputan6.com lebih menekankan konflik pengelolaan dana, sementara teks kedua dari Bangkapos.com memberikan angka yang lebih spesifik terkait jumlah donasi dan pemindahannya. Dalam hal maksud, kedua teks menjelaskan pengelolaan donasi, tetapi teks pertama dari Liputan6.com lebih fokus pada ketidaktransparan pengelolaan yang memicu kontroversi, sementara teks kedua dari Bangkapos.com menekankan alasan pemindahan uang ke yayasan untuk pengelolaan yang lebih aman. Adapun unsur peranggapan teks pertama dari Liputan6.com menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap pengelolaan donasi. Sementara teks kedua dari Bangkapos.com beranggapan bahwa pemindahan dana ke yayasan akan lebih aman dan terorganisir. Perbedaan utama terletak pada penekanan informasi dan penjelasan, di mana teks pertama dari Liputan6.com lebih pada kritik dan ketidakpercayaan publik, sedangkan teks kedua dari Bangkapos.com lebih menyoroti klarifikasi dan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari kesalahpahaman. Berikutnya ada struktur mikro 2. Pada kedua teks berita terdapat persamaan dalam struktur sintaksis, meskipun terdapat juga beberapa perbedaan yang mencolok. Kedua teks sama-sama menggunakan kalimat deklaratif yang cenderung kompleks. Kalimat-kalimat ini dirancang untuk memberikan informasi secara jelas dan mendalam kepada pembaca, dengan detail yang dapat memperkaya pemahaman tentang kejadian yang dilaporkan. Meskipun bentuk kalimatnya serupa, koherensi dalam kedua teks tersebut berbeda tingkatannya. Teks 1 dari Liputan6.com lebih sederhana dalam hal koherensi, dengan penggunaan kata hubung seperti lantaran dan kemudian yang menghubungkan kejadian-kejadian secara kronologis. Hal ini memberi kesan alur yang mudah diikuti dan langsung pada inti peristiwa. Sebaliknya, pada teks 2 dari Bangkapos.com lebih menunjukkan koherensi yang lebih kompleks, dengan hubungan temporal, referensial, dan logis yang lebih terjalin dengan baik. Penggunaan kata hubung dan struktur kalimatnya memperlihatkan pengalian uang donasi yang terjadi melalui diskusi antara tokoh-tokoh yang terlibat, dengan penekanan pada klarifikasi dan pengaturan pengeluaran yang lebih hati-hati, serta melibatkan beberapa tahapan dari pihak yang terkait. Meskipun keduanya menggunakan koherensi yang mendukung alur cerita, teks 2 dari Bangkapos.com lebih kaya dalam menjelaskan interaksi antar tokoh dan alasan dibalik pemindahan uang. Selain itu, kedua teks juga memperlihatkan penggunaan kata ganti yang berbeda. Pada teks 1 dari Liputan6.com, kata ganti seperti korban digunakan untuk merujuk pada Agus Salim, memberikan penekanan pada perannya sebagai pusat cerita. Hal ini membuat tokoh utama menjadi fokus utama, dengan sedikit variasi dalam kata ganti yang merujuk pada tokoh lain. Di sisi lain, teks 2 dari Bangkapos.com lebih beragam dalam penggunaan kata ganti, dengan menyebutkan lebih banyak tokoh seperti Agus, Pratiwi, dan Elmi. Ini menunjukkan bahwa teks 2 dari Bangkapos.com mengandung lebih banyak interaksi antar tokoh, yang mengarah pada penjelasan yang lebih rinci tentang peristiwa dan keputusan yang diambil, terutama terkait dengan pengalian uang donasi. Kesimpulannya, meskipun kedua teks menggunakan struktur sintaksisnya serupa, teks 2 dari Bangkapos.com lebih kompleks dalam hal koherensi dan penggunaan kata ganti, yang memberi dimensi lebih mendalam pada informasi yang disampaikan, terutama dalam menggambarkan hubungan antar tokoh dan pengembangan peristiwa. Teks 1 dari Liputan6.com dengan koherensi yang lebih sederhana dan fokus pada satu tokoh, memberikan informasi yang lebih langsung dan mudah dicerna oleh pembaca. Berikutnya ada kognisi sosial. Dalam analisis wacana kritis yang mengacu pada teori Theo Van Dijk, terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yaitu kognisi sosial dan konteks sosial. Pada aspek kognisi sosial, kedua artikel berita itu menunjukkan bagaimana gambaran mental publik terhadap Agus Salim sebagai korban berubah seiring dengan perkembangan informasi yang disampaikan oleh media. Awalnya, Agus dijadikan sebagai sosok korban dari serangan air keras yang pantas memperoleh simpati serta dukungan, terutama melalui upaya penggalangan dana secara bersama-sama. Namun, saat muncul tudingan mengenai penyalahgunaan dana yang diterima, pemahaman sosial masyarakat beralih, sehingga Agus tidak hanya dilihat sebagai korban, tetapi juga dilihat sebagai sosok yang integritasnya mulai dipertanyakan. Media memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi ini dengan menyoroti petisi daring dan kritik publik terhadap Agus yang secara tidak langsung memengaruhi bagaimana masyarakat memaknai kepercayaan terhadap korban dan pengelola donasi.
Persepsi negatif ini semakin diperkuat dengan pemberitaan tentang distribusi dana donasi yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal, seperti pengalokasian ke rekening pribadi atau keluarga. Dalam konteks ini, kognisi sosial masyarakat dibentuk oleh kombinasi faktor emosional atau simpati terhadap korban dan rasional atau tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Peran media dalam menyampaikan narasi juga menjadi kunci dalam memengaruhi bagaimana masyarakat memandang kasus tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu selanjutnya ada konteks sosial. Dalam dimensi konteks sosial, kedua teks berita menunjukkan bagaimana hubungan sosial, struktur kekuasaan, dan norma-norma masyarakat memengaruhi dan dipengaruhi oleh kasus Agus sebagai korban penyiraman air keras. Posisi Agus pada awalnya mendapatkan dukungan publik yang luas melalui penggalangan donasi. Namun, perubahan persepsi masyarakat terjadi karena kekecewaan terkait pengelolaan donasi yang dianggap tidak transparan. Hal ini mencerminkan norma sosial tentang kepercayaan publik terhadap korban dan pengelola donasi, yang sangat menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Selain itu, keberadaan media, platform petisi daring, dan podcast sebagai ruang diskusi publik menunjukkan konteks sosial di mana teknologi dan media digital memainkan peran besar dalam membentuk opini masyarakat. Kasus ini juga mencerminkan ketegangan sosial antara pihak-pihak yang terlibat, seperti Agus Salim, Pratiwi Novianti, dan para donatur yang memiliki ekspektasi institusi hukum. Seperti Polda Metro Jaya memperlihatkan bagaimana kasus ini juga masuk dalam struktur formal yang mencerminkan mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dalam konteks sosial yang lebih luas, kasus ini mencerminkan fenomena sosial terkait krisis kepercayaan terhadap pengelolaan dana dan pengelolaan donasi dan dampaknya pada solidaritas publik. Hal ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai di masyarakat, di mana dukungan terhadap korban dapat berubah menjadi kritik apabila tidak ada transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan bantuan. Berdasarkan analisis terhadap kedua teks berita menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Teun Avadjic, penelitian ini menemukan bahwa struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dalam kedua berita menampilkan fokus isu dan penyajian informasi yang berbeda sesuai dengan tujuan pemberitaan masing-masing media. Liputan6.com lebih menekankan pada kritik sosial terkait dugaan penyalahgunaan dana donasi, sementara Bangkapos.com lebih berfokus pada klarifikasi dan upaya penjelasan atas pengelolaan donasi. Dari segi kognisi sosial, konstruksi mental masyarakat terhadap Agus Salim sebagai korban bergeser akibat pemberitaan yang memengaruhi persepsi kolektif dari simpati menjadi kritik. Dalam konteks sosial, kasus ini mencerminkan dinamika hubungan sosial, peran media digital, dan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan donasi yang turut membentuk opini publik dan kepercayaan sosial. Dengan demikian, struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial secara holistik memperlihatkan bagaimana media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga membentuk narasi dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kasus yang diberitakan. Kesimpulannya, sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis wacana kritis terhadap kedua teks, berita menunjukkan adanya perbedaan fokus dalam struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang mencerminkan strategi pemberitaan masing-masing media. Liputan6.com lebih menyoroti kritik publik dan isu transparansi, sedangkan Bangkapos.com berfokus pada klarifikasi dan alasan pemindahan donasi. Dari sisi kognisi sosial, pemberitaan membentuk perubahan persepsi masyarakat terhadap Agus Salim dari korban yang didukung menjadi pihak yang dipertanyakan. Dalam konteks sosial sendiri, kasus ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas, pengaruh media digital, serta perubahan nilai masyarakat terhadap solidaritas dan kepercayaan publik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana teks berita tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mempengaruhi dinamika sosial yang lebih luas. Oke, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.